Nanti negara udah hancur semua, baru dia muncul. Itu di hadisnya. Idza muliat al-ardu jawran. Maka al-Imam al-Mahdi di zaman kita, Pak, bukan zaman nanti. Ini zaman ini. Karena Nabi tahu semua kejadian awal ataupun akhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahdi serupa. Maka Al-Mahdi itu sekarang, Pak, kalau beliau sudah ada, kalau lah Pak ya, pasti sudah dikabarkan Allah lewat mimpinya, lewat tidurnya, lewat jaganya, ilham-ilham yang dia terima, apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 13 tahun ke depan, udah dikabarkan. Simpulkan bahwa Al-Mahdi itu, kata Nabi, yab'atsullahu fihi rajulan minni atau min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Al-Mahdi itu orang yang diberi hidayah di akhir zaman, itu orang yang merupakan keturunan dariku. Kata Sayyidina Huzaifah, riwayat Imam Abu Daud, hadisnya sahih di Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman. Ini Imam Abu Dawud ini imam ketiga dalam strata hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Beliau ini meriwayatkan bahwa Sayyidina Huzaifah yang bergelar sir Rasulullah, menjaga sirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi berdiri di hadapan kami, bersama kami. Kalau di riwayat Abdullah bin Umar, duduk bersama kami. Berarti ada dua versi, dua waktu yang berlainan. Lalu apa yang Nabi lakukan? Fahaddasa, Nabi menceritakan apa yang terjadi setelah beliau wafat ini sampai akhir zaman. Panjang itu, Pak. Panjang itu lebih dari 1 hari. Di riwayat Imam Bukhari kita menemukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ba'da subuh, berhentinya zuhur, ba'da zuhur lanjut lagi sampai asar, ba'da asar lanjut lagi sampai maghrib, ba'da maghrib lanjut isya, terus sampai besok. Enggak tidur mereka malam hari. Nabi menurunkan ilmu tentang akhir zaman. Maka ilmu akhir zaman itu salah satu salah satu cabang ilmu terpenting di zaman ini. Jadi salah satu pilar ahlu sunnah. Dulu saya berhenti di bab Islam Imam Ihsan. Ternyata di hadis Imam Muslim, Nabi ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Dijawab oleh Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Terus orang itu bertanya lagi, yaitu Sayyidina Jibril, akhbirni an amaratiha, kabarkan aku mengenai amarat. Apa arti amarat? Alamat. Wah, panas sekali, Pak. Lalu Nabi kabarkan. Berarti ilmu yang diturunkan Nabi bukan ilmu mengenai kapan kiamat, ini rumus. Tapi ilmu yang diturunkan Nabi mengenai tanda-tanda kiamat. Ya, lupa. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Supaya Allah membuka hati kalbu kita, mari kita baca surah Al-Fatihah. Maka kita tambahkan pilar ahlu sunnah ini, salah satunya mengetahui akhir zaman. Akhir zaman ini kita pecah jadi 2 ilmu. Pertama mengenai pergerakan menyambut akhir zaman. Yang kedua al-khilafah, kekhalifahan di akhir zaman. Dan saya sudah berulang-ulang mengatakan semua masuk ke dalam alam bawah sadar kita.
Dalam hadis Nabi beliau bersabda, "Summa yakunu khilafah ala minhajir nubuwah." Lalu nanti akan muncul kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj kenabian. Manhaj itu metodologi atau jalan. Nabi itu bagaimana cara beliau menggali ilmu, bukan belajar di kampus, bukan belajar di pesantren, tapi langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar lewat mimpi, tapi dalam keadaan jaga pun Allah bimbing. Suatu kali datanglah Abu Darda kepada baginda Nabi SAW. Apa kata Abu Darda? "Wahai Rasulullah, mata tadri annaka nabi?" Kapan engkau tahu bahwa engkau ini nabi? Wali bisa digituin enggak? Bisa. Apa jawaban Nabi? Ini coba lihat, Nabi itu sudah kenal dengan dirinya di saat orang-orang, anak-anak masih main. Apa kata beliau? "Aku tahu bahwa aku seorang nabi, sadar penuh di saat kami sedang bermain-main, kira-kira umur 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun. Tidak disebutkan dalam hadis itu. Tiba-tiba turun ada makhluk bersayap 2 orang dari langit. Yang satu bertanya kepada yang kedua, emang itu orangnya? Huwa kalau bahasa Arabnya. Huwa. Kata yang satu lagi, nah huwa, dia orangnya. Ya udah, langsung yang pertama terbang menangkap Nabi. Lalu Nabi kemudian dia pangku, dibelah dari sini sampai ke dadanya. Waktu itu Nabi sedang bermain dengan seorang anak itu adalah putra daripada ibu susunya, Halimah Sa'diyah. Itu beliau masih ingat. Apa kata anaknya ini, anak Halimah? Dia lari ke rumah, "Ibunda, ayahanda, ya abati, ya amati, qatala Muhammad, ya, Muhammad terbunuh, orang membunuh Muhammad. Kenapa dia menyaksikan dada Nabi Muhammad dibelah? Ketika ayahanda dari anak ini dan ibundanya datang, Nabi Muhammad udah main pasir lagi, Pak. Main-main lagi. Anak kecil gimana? Anak kecil biasa kan, anak kecil main pasir, main guling-guling, suka-suka Nabi lah. Di saat itu anak-anak masih anak-anak, bahkan orang tua pun tidak sadar mereka ini siapa. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah sadar bahwa dia seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau diangkat jadi Nabi bukan umur 25, tapi sudah sebelum lahir sudah diangkat, Pak. Ya. Ini bagian ilmu akhir zaman. Nabi mengatakan di akhir zaman nanti yang akan jadi khalifah itu siapa? Orang yang ismuhu yuwati usmi, yang namanya berkesesuaian dengan namaku. Nama dalam bahasa Arab ismun, beda dengan nama dalam bahasa Indonesia. Nama dalam bahasa Indonesia udah nama aja, Ustadz Alnof, wah gitu aja kan. Yang ngasih siapa? Orang tuanya. Bisa telat nggak orang ngasih nama anak? Ya, berarti ada masa anak itu nggak punya nama, ada kan? Nama jasad itu, Pak. Ada nggak orang yang ganti nama? Ada. Mungkin bapak-bapak ini dulu, karena zaman-zaman SD dulu belum jelas dukcapil ya, bisa 3 kali ganti nama. Sebelum masuk SD namanya apa, pertengahan SD namanya apa, akhir namanya berubah lagi. Karena sudah jadi nama ijazah nggak bisa berubah, bisa 3 kali ganti nama, bener ya?
Yang dimaksud nama di situ dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri ini bukan Bajai Bajuri, Pak. Bajuri ini ulama Mesir, Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri. Kita punya sanad ke beliau terpendek, itu dari jalur murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Syekh Yasin Al-Fadani. Punya murid umurnya ratusan tahun, namanya Al-Aquri. Al-Aquri langsung belajar kepada Ibrahim Al-Bajuri. Apa kata Imam Al-Bajuri? Itu maknanya tanda al-alam awil wasam wal-sumu al-ulum, tanda-tanda dan ketinggian ilmu ataupun derajat. Berarti tanda yang terjadi pada baginda Nabi akan terjadi pada Imam Al-Mahdi. Ketinggian ilmu yang ada pada Nabi akan diberikan kepada Al-Imam Al-Mahdi. Nabi itu dapat wahyu lebih sering sadar atau lagi tidur? Sadar. Maka Al-Mahdi dapat ilham seringnya lagi sadar. Tapi sekarang ada yang digadang-gadang jadi Imam Mahdi pakai mimpi. Masa kita mau menggantungkan hidup kita pakai mimpi orang, Pak? Kita nggak kenal juga dia siapa. Udah ketemu Rasulullah belum tentu. Di hadis Abu Daud dikatakan bahwa ada keturunan Rasulullah nanti yang ngakunya salah. Dia bukan Mahdi, dia ngaku Mahdi. Tadi dari Abu Daud. Pakai ngaku-ngaku di YouTube lagi ya. Masa Imam Mahdi ngaku di YouTube? Dan itu bukan satu dua, Pak, banyak. Ini persoalan akhir zaman, ini persoalan yang ditulis di Quran. Ilmu sa'ah itu di sisi Allah. Maka jangan main-main, jangan gantungkan nasib kita akhir zaman lewat mimpi seseorang yang kita nggak kenal, yang kita nggak tahu dia siapa. Ilmu apa yang ada pada diri Nabi? Nabi itu menjadi nabi karena apa? Karena dia seorang insinyur, enggak kan? Dia hafal kitab, enggak. Ilmu apa yang ada di kolbu Nabi? Banyak ilmu di kolbu Nabi itu. Pertama, ilmu awalin, ilmu masa lalu. Jadi Nabi bisa cerita tentang masa lalu. Yang kedua, ilmu akhirin, ilmu masa depan. Ini Allah yang mengajarkan semua. Bukan berarti Nabi tahu alam gaib. Nabi dikasih tahu. Ilmu apa lagi? Banyak. Ini baru beberapa. Kemarin ada yang nanya di kapal, Toha Yasin itu nama Rasul bukan? Iya, Toha Yasin. Tapi Toha Yasin itu, Pak, itu ada di sir kolbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Quran itu sirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para orang-orang yang menghikmahkan dirinya menghafalkan Quran, jangan berhenti pada hafalan, lanjutkan pada pemahaman. Ya. Nah, ini tentang Imam Al-Mahdi, dan ada yang penting di situ. Kata Al-Mahdi artinya diberi petunjuk. Benar. Yang diguidance oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tadi umur berapa? Dibedah 5, 6 atau 7 ya, wallahu a'lam mana yang tepat. Sama, pasti dulu Al-Mahdi itu waktu dia masih kecil dia dibedah juga dalam keadaan jaga, bukan lagi tidur. Kalau Mahdi palsu ya tidur. Itu Mahdi mimpi namanya ya. Nabi SAW Allah balutnya dengan sisi-sisi manusiawi. Nabi itu dagang, benar.
dagang ya. Sebelum dagang gembala kurma, gembala apa? Kurma kon gembala. Nanam kurma nanti pas di Madinah. Gembala kambing, domba. Itu kita sebut memerankan sisi manusiawi. Jadi kalau Yahudi lewat, masa Nabi akhir zaman gembala apa? Kambing, nggak mungkin gitu, ditinggal. Satu kali setelah beliau agak remaja, dibawalah oleh Abu Thalib. Kemana dibawa? Ke negeri Syam berdagang. Tapi di perjalanan ke Syam ada seorang pendeta rahib yang masih meyakini Allah itu Esa, Nabi Isa itu Nabiullah, Ruhullah, bukan anak Allah. Namanya Bukhairah. Bukhairah ini hafal kitab suci Taurat dan Injil, dan dia yang khusus dihafalkan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ciri-ciri Nabi akhir zaman. Salah satu yang dia hafal, bahwa seorang Nabi akhir zaman kemanapun dia ada awan di atasnya sehingga dia tidak berbayang. Jadi Nabi itu gak ada bayang-bayangnya kalau di bawah sinar matahari. Kenapa? Ada awan di atas. Ini bukan awan kinton ya. Malam tadi kita bahas awan kinton, karena banyak anak muda pada paham Son Goku. Ya, kartunnya anak-anak apa udah nonton ya, udah nggak tahu. Itu kartun. Jadi dipersonifikasikan. Kalau di kartun itu ada sosok bisa menaklukkan awan. Cuma dia hanya menaklukkan satu awan. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa semua awan ditaklukkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukhairah melihat bertahun-tahun, adakah di antara kafilah yang lalu lalang yang ada awan di atasnya mengikuti. Sepanjang umurnya melihat tidak ada satupun kecuali kafilah Abu Thalib kali ini. Maka dia panggillah utusannya, muridnya, santrinya, panggil itu orang, siapa pemimpinnya, kita jamu makan. Dan jangan lewatkan satu orang pun. Akhirnya semua jadi jamu. Beliau keluar, dilihat awan tidak ada di atas tempat makan. Maka dipanggil Abu Thalib, Abu Thalib, adakah orang yang belum kau ajak makan? Jawaban Abu Thalib, oh perasaan tidak ada. Bertanya lagi Bukhairah, pasti ada. Oh bingung Abu Thalib, ini orang aneh. Akhirnya Abu Thalib bilang, ada, tapi anak kecil, anak bawang. Anak bawang. Anak saya Muhammad. Abu Thalib menganggap Nabi Muhammad sebagai anaknya karena ponakannya yang ayahnya sudah meninggal, yaitu adiknya Abu Thalib sendiri. Lalu dipanggillah Nabi Muhammad, dilihat waktu bergerak di atasnya ada awan. Langsung disidang itu Abu Thalib. Abu Thalib kamu sini. Disuruh semua orang keluar. Ya Abu Thalib, inna hazal gulam nabiyyun. Ini bocah, anak ini bukan orang biasa, anak ini nabi. Berarti Bukhairah sudah tahu bahwa sosok Muhammad bin Abdullah sudah jadi nabi waktu masih kecil. Benar ya? Kejadian kan kisah itu sama. Yang tahu siapa? Bukhairah. Bukhairah itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita buka-buka isi kolbunya, mungkin dia juga seorang nabi tapi tidak punya kerasulan, nggak punya risalah. Bukhairah. Apa kata Bukhairah? Wahai Abu Thalib, tolong engkau sembunyikan, engkau jaga Muhammad. Kalau Yahudi tahu siapa dia, mereka akan membunuhnya.
Maka Abu Thalib membungkus Nabi Muhammad dengan peran-peran manusia biasa seperti orang Arab biasa, sehingga tidak ketara kalau ini orang spesial. Cuma kalau mendekat kepada beliau spesial. Jadi waktu beliau digelar Al-Amin, beliau sudah Nabi belum? Sudah, karena belum lahir sudah diangkat jadi Nabi. Maka Al-Imam Al-Mahdi di zaman kita Pak, bukan zaman nanti. Ini zaman ini. Al-Imam Al-Mahdi itu akan mengalami hal yang sama. Dia akan dipoles oleh Allah dengan sifat-sifat manusiawi yang kira-kira orang kalau melihat ini nggak nyangka kalau dia seorang wali. Benarlah kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ya. Kata beliau, subhana man satara khususiyatahu bizawahir al-bashariyah. Maha hebat Allah yang menyembunyikan keistimewaan-keistimewaannya dalam peran manusia biasa. Jadi nggak ketahuan kalau ini dia seorang wali. Seperti Nabi dulu diperankan seperti seorang biasa, orang Arab biasa, pemuda biasa. Nggak ada tuh Nabi keluar-keluar, saya Nabi loh, saya Nabi loh, gitu. Sampai ada perintah. Kayak seperti sekarang, ada yang datang ke saya, aku loh Al-Mahdi. Ada yang datang Pak, cuma karena jidatnya agak lebar dikit, hidungnya agak mancung dikit. Terserah lo masuk atau jidatnya lebar. Ada juga yang lewat YouTube. Ada yang lewat YouTube ngaku bahwa dia Mahdi, tapi belum imam. Ini kalau asli dibunuh Yahudi nggak? Dibunuh Pak. Dibunuh pasti kalau asli itu. Jadi kita nggak usah buru-buru, ini ilmu rahasia. Hanya orang-orang yang mengerti ilmu rahasia yang mengenal. Seperti Buhairo bertahun-tahun menunggu, akhirnya ketemu. Ya. Berarti Abu Thalib mengerti nggak Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi? Mengerti dia. Cuma akhirat hayatnya disebutkan dalam Sahih Bukhari tidak sempat melafazkan. Cuma di batinnya dia ingkar dia nggak pernah ingkar. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat mengenai status meninggal beliau. Apakah meninggal kafir atau mukmin? Ya. Nah itu bagaimana cara memahami ilmu akhir zaman. Jadi babnya ma'rifatul ism, bab mengetahui nama, yaitu tanda-tanda. Maka pelajarilah tentang sirah kenabian, kejadian yang akan terjadi pada Al-Mahdi nggak jauh beda. Bedanya nanti formulasinya. Bapak Ibu Saudara sahabat ikhwan akhwat fillah, seperti yang saya sebutkan di tempat yang lain kemarin yang sudah mengikuti, akhir zaman ini semua ilmu dikumpulkan Allah. Bahkan dalam handphone yang kecil yang kita sebut smartphone, itu semua ilmu ada nggak di situ? Ilmu hadis ada nggak? Ilmu tafsir, ilmu apa lagi? Tasawuf ada apa di situ? Karena semua ilmu sudah ada di benda kecil itu. Bahkan lebih ajaib daripada Nabi Sulaiman. Lapar tinggal datang duit datang. Ya. Nggak perlu manggil angin, pencet datang taksi sakti. Itu Nabi Sulaiman kalau datang Pak, tongkatnya nganggur itu, cincinnya nganggur, taruhannya main handphone aja kita, mau makan apa. Ini saya serius loh. Nabi-nabi dulu kalau hidup sekarang pasti beli smartphone. Serius. Karena Nabi itu manusia biasa. Apa kata Allah? Qul, katakan, ana basyarun mislukum. Aku basyar seperti kalian. Bedanya cuma satu, yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku bahwasanya tiada ilah, tiada yang disembah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu aja bedanya. Berarti Al-Mahdi sama enggak? Dia manusia kayak kita. Bedanya qalbunya selalu dapat ilham. Maka dia berjuang dengan ilham, bergerak dengan ilham, bukan pakai tebak-tebakan, bukan pakai cocok-cocok logi, bukan pakai ambisi, bukan pakai nafsu. Maka pencirian gerakan akhir zaman yang sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Imam Al-Mahdi, itu yang bergeraknya Al-Mahdi, orang yang hatinya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petunjuk ini dia terima setiap saat di kalbunya. Mimpinya adalah pengkhabaran, jaganya adalah pemakrifatan. Jadi mereka ini yang seperti dikatakan Nabi, Nabi pernah berkalam, Pak. Tanamu qalbi, tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Hadis Bukhari dan Muslim. Matanya tidur, qalbunya tidak tidur. Maksudnya gimana? Kalau Nabi tertidur, maka beliau masuk ke alam qalbu, masuk ke alam yang lain, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu kadang lagi sadar, lagi sholat, kadang lagi tidur. Itu diperjalankan ke masa depan, diperjalankan ke masa lalu. Karena Nabi tahu semua kejadian awal ataupun akhir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mahdi serupa. Maka Al-Mahdi itu sekarang, Pak, kalau beliau sudah ada, kalau Pak ya, pasti sudah dikabarkan Allah lewat mimpinya, lewat tidurnya, lewat jaganya, ilham-ilham yang dia terima, apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 13 tahun ke depan, sudah dikabari. Corona ini pasti dia sudah dikabari. Cuma jangan ketipu, di sini ada Mahdi terinya. Dia juga ngaku-ngaku dikasih tahu. Padahal baru ketahunya baru sebulan sebelum, setahun sebelum. Kalau Al-Mahdi dari kecilnya udah dikasih tahu. Waktu dibedah dadanya oleh malaikat, itu dia sudah kasih tahu langsung semua kejadian. Makanya Nabi Muhammad waktu diusir dari Taif, beliau balas nggak? Karena beliau sudah diperlihatkan itu dulu di masa kecilnya. Waktu beliau SAW pergi ke Mekah, ditahan di Hudaybiyah, cuma 10 atau 15 kilo lagi masuk Mekah, ditahan. Beliau berontak kan? Enggak, karena beliau sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gerakan Al-Mahdi itu bukan kelosok-kelosok, bukan gerakan emosional, gerakannya penuh ketenangan, santai, tapi ada kemantapan dalam keyakinan, kuat dalam mental. Bangun mental kuat aja susah orang hari ini. Ya, tanyanya para ustadz itu takutnya bukan sama istri, Pak, sama jamaah. Cuma kalau ketemu canda-candanya takut sama istri, mau jadi wali, takut sama istri, itu candanya ustadz tuh. Tapi takutnya para dai itu sama jamaahnya. Takut apa? Takut ditinggal jamaah. Itu mental ustadz tuh harus dibanting gitu. Yang harus takut jamaah sama ustadz atau ustadz sama jamaah? Jamaah yang takut ditinggal ustadznya, jangan ustadz takut ditinggal jamaahnya. Salat suruhnya ntar aja, Pak ya. Ngaji lebih afdol atau salat suruh? Serius? Wah, antum lolos. Ngaji satu bab sama dengan salat 100 rakaat atau 1000 rakaat. Cuma orang nggak ngerti, dia kejar tuh yang 2 rakaat. Ya. Antum nggak salat suruh pun di sini nggak apa-apa, Pak. Udah sama kayak 100 rakaat. Udah sama kayak 1000 rakaat. Maka jangan heran nih para ustadz, kadang-kadang kalau udah selesai suruh dia langsung pergi, karena keberkahan 1100 rakaat udah di tangannya. Kok bisa? Sholat 2 rakaat pasti ikhlas nggak? Bisa riya? Bisa riya. Tapi antum kalau ngaji pasti sahih qalbunya. Dari tadi sadar nggak kakinya kesemutan?
nggak kesemutan. Hebat gitu. Coba wiridan zikir, kita kasih wirid 500 aja, baru satu putar tasbih lama amat. Emang nggak ada zikir lebih gampang? Enggak. Tapi kalau ngaji mah nggak ada, tahu-tahu udah suruh ya. Karena kajiannya pendek sekali, kita pindah topik langsung ke Dajjal ya. Jadi Imam Mahdi clue-nya tadi, dia bergerak dengan hidayah dari Allah, bukan tebak-tebakan, bukan emosi, bukan pakai ro'yu, bukan pakai kendaraan partai politik, Pak. Maka nggak ada gerakan kemahdian itu anti politik, anti negara, berontak tuh nggak ada. Gerakan Al-Mahdi itu tidak ada menghancurkan satu negara, nggak ada. Nanti negara udah hancur semua baru dia muncul. Itu di hadisnya, idza muliat al-ardu jawran, kalau bumi sudah dipenuhi oleh jawran wa zulman, kezaliman, sehingga negara hanya tinggal namanya, batas-batasnya sudah tiada, di saat itulah Allah izinkan Al-Mahdi muncul. Berarti lewat berontak enggak? Karena sekarang jika ada pergerakan memberontak kepada negaranya, itu bukan panji-panji Imam Mahdi. Walaupun di situ ada tentara 313, itu cuma nama 313. Ya, paham maksudnya? Udah mulai paham? Ya, dia sebut tentaranya 313, tapi dia berontak kepada negara yang sah. Walaupun kita pro sama kelompok ini, tapi itu bukan gerakan Al-Mahdiyin. Kenapa? Gerakan Al-Mahdiyin tidak pernah berontak. Nabi pernah berontak gak waktu di Makkah? Nabi waktu di Madinah pernah menghancurkan Mekah gak? Dihadang, dilarang masuk Mekah, itu pun Nabi ngalah. Maka gerakan Al-Mahdi itu banyak ngalah. Sampai datang saatnya terjadilah Futuh Makkah, dibuka Makkah tanpa perang. Disitulah nanti terjadi Baiat Kubra, baiat besar-besaran. Gak tahu tahun kapan, Pak. Tapi Imam Mahdian sudah dikasih tanggal, udah kasih tanggal dia. Ada yang masih 28, ada yang masih 27. Ya salah. Ya itu nggak sah, itu batil semua tuh. Ini Allah sudah rahasiakan, masa kita klik-klik gitu ya? Serahkan rahasia itu kepada Allah. Saya pernah nanya dari awal datang ke sini sampai hari ini, adakah bencana global yang lebih besar sepanjang sejarah dunia melewati corona? Efeknya, Pak, efeknya goyang negara, goyang ekonomi, benar ya? Banyak goyang sekali, goyang masjid, gak hanya masjid, gereja aja tutup. Jadi bukan hanya kita yang gerakan mereka itu gerakan anti agama, Pak. Semua agama dia musuhi. Jadi gerakan-gerakan yang kita sebut Juyushud Dajjal, tentara-tentara Dajjal itu. Dajjal itu artinya apa? Apa arti Dajjal? Raja dusta. Raja dusta artinya. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terpaksa ngikutin sistem mereka. Udah ikutin aja, Pak. Ikutin aja tanggal mainnya. Nabi Muhammad kan sering ngalah, makanya saya ngalah. Suruh vaksin, udah vaksin. Ya, habis itu bekam kita, Pak. Ya. Nabi Muhammad itu didatangi Jibril, bilang itu, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu ada pengobatan langit namanya bekam. Walaupun yang bekam orang bumi, tapi itu pengobatan langit. Maksudnya apa kalau langit? Biasanya penyakit itu diobat, ini sekarang penyakitnya dibuang. Canggih gitu. Kalau nggak biasa donor darah,
Kamu coba berkah banget. Cobain rasakan. Imam Ahmad tuh setiap kepalanya berat, apalagi orang Pekanbaru ini suka makan gazebo, nggak jelas. Apalagi udah santan tuh paling bahaya. Wajah-wajah suka makan santan. Apa tuh dendeng balado? Dendengnya ada masalah, tapi minyak baladonya masalah. Itu harus dibuang, Pak, nggak bisa pakai obat, dibuang. Mutaidir darahnya Nah, Nabi Muhammad SAW dikabarkan bilang ini pengobatan akhir zaman. Jadi kalau versi saya, bekam itu wajib. Bukan secara syar'i, secara kesehatan, ilmu kesehatan lah di akhir zaman. Kalau bekam, Pak, harus sekali seumur hidup. 40 hari sekali kira-kira ya. Tapi kalau udah numpuk 40 tahun, 60 tahun, itu bisa sekali seminggu itu, Pak, sampai bersih. Baik. Jadi Al-Imam Al-Mahdi pergerakannya sabar, banyak sabarnya, Pak. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Berarti kalau dibalik, Allah tidak merestui, tidak membersamai orang yang tidak sabar. Walaupun dia bawa takbir, walaupun dia pakai pakaian Islami, kata dia, tapi tidak sabar, Allah tidak bersama mereka. Ya. Lalu bagaimana dengan Dajjal ini? Dajjal itu nama kecilnya sama dengan Nabi Musa. Nisbatnya Samiri. Dia anak daripada hasil ritual setan ayah dan ibunya. Dan itu tertulis dalam kitab. Riwayatnya sahih. Ayahnya Samiri ini, mohon maaf, dan ibunya udah sekian datang ke dokter, ke dukun, nggak punya anak. Datanglah ke dukun yang paling sakti, yang bisa mengakses Azazil iblis. Ternyata itu dukun iblis yang nyamar. Sampai sekarang bisa nyamar, Pak. Bisa nyamar jadi orang, bisa meminjam lidah orang. Apa kata si dukun? Kalau engkau pengen punya anak, maka lakukanlah, mohon maaf, hubungan suami istri di kuil berhala. Jadi ada dulu kuil, di situ berhala semua, tapi sudah nggak ada orang yang berkunjung. Maka datanglah dia suami istri ke sana. Karena malu setiap hari ditanya, kapan kau punya anak? Mandul. Perempuan digituin stres gak? Ditanyain kapan kau punya anak, juga stres. Apalagi dibilangin mandul, ayolah bang, carilah dukun bang. Dapatlah dukun setan. Akhirnya mereka melakukan ritual, tapi dikasih amalan-amalan iblisiah. Dilakukanlah hubungan suami istri di situ. Karena pakai ritual iblis, ternyata iblis meminjam tubuhnya untuk menghamili istrinya. Maka hamillah istrinya secara nutfah sperma suaminya, tapi secara spirit Azazil. Itulah anak iblis paling sakti di dunia, bernama Musa bin Samun atau Dajjal bin Azazil. Jadi kalau ada orang bertanya, adakah iblis punya anak separuh manusia? Ada, itu namanya Dajjal. Itulah biodata Dajjal, Pak. Ya, kita kan menceritakan apa yang kita dapat aja, yang kita nggak dapat kita nggak bisa cerita. Waktu lahir itu anak belean atau belean, bahasa orang awak tuh ya, bukan di sini nih tuh, Cimato, Bumbu apa soleh, baciri matonya Pak. Jadi matanya tuh kalau bahasa seberang tuh belean. Mata itu ya bertahun-tahun, tahun pertama, kedua tuh nggak bisa buka. Skenario ini mirip seperti dulu Banul Jan terjadi kiamat pertama bangsa jin di bumi. Allah kirimlah Jibril untuk menyelamatkan Azazil.
Kejadiannya mirip, cuma bedanya ini bukan kiamat. Di negeri Samara, tempat Samiri lahir, terjadi banjir besar. Allah kirimlah Jibril bersayap 360 kanan, 360 kiri. Cepatnya bukan main, selamatkan anak Azazil. Ini Allah, skenario Allah semua. Ini Allah semua yang atur. Jadi kita senyum-senyum aja, ini Allah yang atur semua. Ya, Allah lagi buat drama akhir zaman. Nah, lolosnya nih, ikut kalut atau waras. Diambillah tuh Adam, nggak ketahuan ayahnya kemana. Maka Samiri sampai hari ini dia nggak tahu ayahnya di mana, dan dia masih meyakini ayahnya hidup. Dibawalah ke suatu pulau seperti dulu ayahnya Samiri, ayah batinnya yaitu iblis, dididik oleh Jibril, diajarkan zikir. Bedanya kalau dulu Azazil diizinkan zikir di langit 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pintu langit kan sudah ditutup, kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Azazil, anak Azazil bernama Samiri ini dilatih Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam. Jadi Samiri ini bisa sakti karena Allah kasih nama lewat Sayyidina Jibril alaihis. Sakti dia Pak. Binatang abadi bisa tunduk sama dia. Sihirnya mirip-mirip dengan aslinya. Maka dialah rajanya Sahara, ya. Orang-orang ahli sihir itu dia rajanya. Ini kok kayak asik didongengin Pak. Ini bukan dongeng Pak, ini asli. Ini cerita asli yang saya ceritakan. Setelah bertahun-tahun, kira-kira umur 7, 8, 9, 10, kita tidak bisa memastikan di riwayat itu, barulah si Samiri matanya kebuka bagian kiri. Yang kanan sampai sekarang until now masih baci, masih ada masih belean Pak sampai sekarang bagian kanan. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang satu mata, itu imajinasi seniman. Apalagi matanya di tengah. Itu kalau di Son Goku namanya apa? Yang tahu dia bau muka nih. Tensiman dia, nggak tahu lah namanya apa tuh. Itu imajinasi Pak. Jadi matanya tetap dua. Itu nanti jadi alamat bagi orang yang paham, karena Samiri ini bisa nyamar jadi muka Habib dia, bisa nyamar jadi muka kiai, nggak kelihatan. Tapi saya melihat dalam beberapa pergerakan itu dia muncul bayang-bayangnya Pak, matanya mirip. Karena saya pernah bermimpi diizinkan Allah ketemu Dajjal, entah imajinasi entah asli, tapi itu yang saya lihat di suatu pulau, persis seperti yang dikatakan hadis. Mungkin karena kita baca hadis, cinta kepada Nabi, tasdik kepada Rasul, Allah perjalankan secara rohani ke tempat itu. Jadi diizinkan Allah pas saya lihat, tapi dalam mimpi. Itu masalahnya begitu, Bapak nggak usah percaya amat sama mimpi saya. Cuma bagi saya cukup ini kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada hadis la tabqa minal mubasyarat, kabar gembira. Cuma kabar gembira nggak boleh jadikan sandaran. Tidak tersisa di akhir zaman kecuali mimpi yang baik. Ini mimpi ketemu Nabi-nya belum ya, ketemu Dajjal, pengikut Dajjal antum mimpi ketemu Nabi dulu, banyak-banyakin dulu sholawatnya ya. Setelah 9 atau 10 tahun matanya baru kebuka, baru dia bisa jalan. Tadinya dia juga susah jalan kan? Karena dia anak Azazil. Azazil itu Allah izinkan nggak tubuhnya kekal di bumi sampai kiamat. Jadi separuh dirinya itu kekal Pak. Samiri ini matinya ntar ya di akhir zaman ini harus ada yang bunuh dia kalau dia nggak mati-mati.
dan yang Allah takdirkan untuk membunuhnya itu adalah Nabiullah Isa. Azazil punya anak tadi Samiri. Samiri itu lahirnya diperkirakan di zaman Nabi Musa atau sebelumnya. Di zaman Nabi Isa berarti dia sudah ada atau belum? Nah, ini kita kasih tahu Pak, yang membuat konspirasi penyaliban Nabi Isa itu dia orangnya. Dia nyamar jadi seorang santri. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Itu dia tuh orangnya. Dia bisa nyamar-nyamar. Bisa nyamar, maka nanti dia bisa nyamar jadi Imam Mahdi, Pak. Ini yang saya khawatirkan. Kenapa dia mau bunuh Nabi Isa? Karena dia diberitahu oleh Jibril, nanti nasibmu berakhir di tangan Isa. Maka dia ingin merubah takdir. Gimana cara merubah takdir? Jadi usaha merubah takdir itu sudah pernah dilakukan oleh iblis dulu, gak berhasil. Anaknya coba. Ketika Nabi Isa hendak disalib, Allah selamatkan enggak? Nah, dibuat skenario lain. Kan Allah yang buat dramanya, Allah lah sutradaranya, Allah yang nyusun skenarionya. Suka-suka Allah dong. Tiba-tiba Allah putus siapa untuk menyelamatkan Nabi Isa. Tapi kan gak disebutkan di riwayat siapa yang menyelamatkan Nabi Isa. Itu rahasia. Siapa sebenarnya yang menyelamatkan Nabi Isa? Lalu kemudian Nabi Isa naik ke langit kan? Pintu ke langit di bumi cuma satu Pak, Baitul Maqdis. Bukan Baitul Maqdis tempat Pak Peri kemarin. Di mana itu namanya itu? Pasar Kupah. Tapi bukan di situ. Itu nggak bisa naik langit di situ. Nabi Isa dibawa oleh satu sosok yang dirahasiakan Allah ke pintu langit, yang nanti Nabi Muhammad pun naik ke langit lewat pintu itu. Itu yang disebut Qubbatus Sakhra. Disitulah Nabi Isa naik ke atas, langsung sampai ke langit kedua. Berarti masih hidup kan Nabi Isa? Masih hidup. Nabi Isa ini mempertontonkan waktu hidupnya sifat-sifat ilahiyah. Apa contohnya? Ada orang mati dihidupkan. Ambil tanah, tiup. Seperti Allah meniupkan tanah dulu menjadi Nabi Adam. Nabi Isa ambil tanah, tiup jadi burung. Kalau ada orang begitu hari ini, disembah nggak? Disembah pasti. Jadi wajar kenapa kemudian beberapa orang yang tidak mengerti bab tauhid di zaman itu menyembah Nabi Isa. Mereka lupa Nabi Isa sendiri nggak menyembah dirinya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagian akhir karena sudah 6:30 ya. Asik Pak ya dengerin ya. Kalau udah tua-tua disuka diceritain kan ya. Ini tuangku aja senang diceritain ulang ya. Karena Nabi Isa dulu tidak menunjukkan syariat yang sempurna. Syariatnya belum selesai, umur 33 sudah diangkat. Maka nanti disempurnakan, turun lagi di masa akhir zaman, disempurnakan dengan syariat paling sempurna, syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti dapat tugas. Apa tugasnya? Al-Mahdi beri pedang. Ini pedang. Sembelihlah itu sih. Dajjal itu nggak bisa dibunuh Pak, ditusuk, mau dibom nggak mati-mati. Berarti ada suatu rahasia di pedang itu dan ada kejadian yang melemahkan si Dajjal. Kita nggak tahu rahasianya apa. Jadi udah banyak tuh. Itu perang nanti nggak ada yang pakai pistol Pak.
nggak ada yang pakai tank, semuanya pakai kesaktian. Yang nggak sakti baru pakai panah, yang nggak bisa terbang baru pakai kuda. Jadi nanti antum kalau umur panjang jangan kaget-kaget, nanti orang terbang-terbang. Mau dia tentara Mahdi dia terbang, tentara Dajjal pun ada yang bisa terbang. Yang nggak mengerti ilmu kewalian wali Allah atau wali setan sama-sama tuh, sama-sama sakti. Wali Allah sakti, wali setan sakti. Ya udah main panah-panahan musuh. Tapi kalau dia mengerti ilmu walayah, maka sebelum dia memanah, panahnya sudah sampai. Sebelum dia memukul, pukulannya sudah kelar. Masa itu masih panjang. Karena ceritanya masih ada 12 pertemuan lagi. Kita cukup. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Bapak, saudara, ikhwan, akhwat, jemaah subuh yang diberkahi Allah, di pertemuan sebelumnya, awal bulan lalu kita membahas tentang hadis tanda-tanda Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, dan kita sudah mengemukakan satu riwayat, bahkan beberapa riwayat dalam Sunan Abi Daud. Beliau menulis chapter khusus tentang Al-Mahdi, judulnya Kitab Al-Mahdi. Itu ada bab khususnya. Ada sekitar 9 atau 10 hadis di dalam Kitabul Mahdi. Sebelumnya, semoga Allah membimbing kita mengkaji hadis ini, karena banyak orang terjebak di cocok logi. Banyak juga yang nggak sabaran, menganggap panji-panji hitam sudah muncul, karena hadis yang akan kita bahas berbicara panji-panji hitam juga. Ya, nggak jauh berbeda. Semoga dengan berkah Al-Fatihah dan salawat kepada Rasulullah, Allah membimbing kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على نبينا Muhammad. Pada pembahasan sebelumnya, kalau disimpulkan bahwa Al-Mahdi itu, kata Nabi, yab'atsullahu fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Al-Mahdi itu orang yang diberi hidayah di akhir zaman, itu orang yang merupakan keturunan dariku, pasti keturunan Rasulullah SAW. Maka yang meyakini para habaib atau zuriat Nabi sudah nggak ada, itu dapat dipastikan dia tentara Dajjal itu, Pak. Ya, serem nggak tuh? Orang yang nggak percaya ada zuriat Nabi sekarang, itu nanti kalau dia nggak tobat dan nggak menambah keilmuannya, bisa-bisa nanti dia menjadi Juyushud Dajjal, tentara Dajjal. Dan nanti memang akan ada pembunuhan besar-besaran mereka itu terhadap zuriat Rasulullah SAW. Ya, itu agenda mereka itu. Ya, ya untungnya saya bukan zuriat Nabi Muhammad, Pak. Secara nasab nggak ketahuan ya. Kita paling ke atas cuma 4 atau 5 apa ya. Tapi di genetik kita kelihatan kalau kita keturunan mana. Nggak ada tampang-tampang Arabnya kan, Pak? Nggak ada. Apa kata Nabi? Al-Mahdi minni min itrati min auladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku, terahku dari keturunan Fatimah. Ngeleslah kawan. Kalau keturunan kan mesti harus lewat jalur laki-laki. Loh, ini Nabi yang ngomong kok, keturunanku lewat jalur Fatimah. Nggak usah jauh-jauh. Di Yahudi matrilineal nggak? Di Minangkabau matrilineal nggak? Ada satu suku di India dan di China, itu biasa. Itu masalah patriarki atau matrilineal aja, nggak ada masalah itu.
kita juga sudah membahas bahwa jangan terjebak kepada ciri-ciri fisik. Kan hadisnya al-mahdi minni ajlal abah ajbah ajlal jabha. Kalau terjemahin apa ya? Jidatnya lebar. Ini banyak yang stres, jidatnya lebar, ngerasa dirinya Mahdi, ya. Aknal anf, hidungnya mancung, bengkok dikit gitu. Yamla'ul arda qista wa adla, akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana dipenuhi tadinya dengan jawra, kezaliman. Kalau cuma sama nama KTP Muhammad bin Abdullah, dari dulu habaib sudah banyak yang namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, sudah banyak. Jadi bukan itu, ya. Tapi kita sudah jelaskan ism artinya ada dua, masih ingat? Ism dengan makna tanda al-alam, dan yang kedua ism dengan makna ketinggian ilmu atau derajat. Ya, maka tanda-tandanya Al-Mahdi persis sama seperti tanda-tanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang kita masuk ke hadis tentang kematian khalifah. Ya. Ini riwayat Imam Abu Daud. Pertanyaan, kalau ada orang bertanya, ini hadis kualitasnya apa, ya? Hadis mengenai kematian khalifah sebelum kemunculan Al-Mahdi. Saya harus kasih dulu yang sebenarnya hadis ini bermasalah. Nih, pertama dulu, ya. Hadis ini bermasalah. Kenapa? Di dalam riwayatnya, jadi Imam Abu Daud meriwayatkan dari Imam Ibnul Musanna yang wafat 252 Hijriah, 4 tahun sebelum Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau meriwayatkan daripada Imam Muaz ibn Hisham, ya, yang wafatnya 4 tahun sebelum Imam Syafi'i, yaitu tahun 200 Hijriah. Beliau dari Hisham, dari Qatadah, an Saleh ibn Abil Khalil. Sampai di situ masih sahih riwayatnya. Saleh ibn Abil Khalil mengatakan an sahibin lahu an ummi Salamah. Ini kita udah cek di kitabnya dan beberapa kitab, ya. Dan ini versi riwayat Abu Daud. Dan memang cuma Abu Daud yang meriwayatkannya. Dari Saleh Abil Khalil an sahibin lahu, dari sahabatnya. Disebutkan nggak namanya? Karena namanya nggak disebutkan, orangnya nggak jelas, maka disebut riwayat ini mubham. Apa arti mubham? Baru dengar? Mubham, hadis yang periwayatnya tidak dikenal dan tidak disebutkan namanya. Ada yang cuma majhul, tidak dikenal, namanya ada, tapi orangnya nggak jelas. Ada yang mubham, namanya nggak ada, jadi disebutkan sahabat, sahib. An sahibin lahu an ummi Salamah, daripada ummi Salamah. Jadi hadis ini kualitas siapa? Kalau secara ilmu hadis, hadis yang mubham mirip dengan majhul, dhaif dia jadinya. Ini secara harfiah. Namun masalahnya Imam Abu Daud tidak pernah mengomentarinya. Berarti ada hadis yang semakna dengan ini. Gitu. Jadi dia tidak sampai derajat dhaif jiddan. Dia dhaif aja, ya. Nah, ini coba kita lihat lafaznya. Ini sama dengan yang di buku, ya. Yakunu ikhtilafu inda mautil khalifah. Kata Ummi Salamah, Nabi SAW bersabda, akan terjadi ikhtilaf, perselisihan, inda mautil khalifah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin. Khalifah di sini bukan khalifah kekhalifahan, bukan, tapi bisa diartikan apa? Pemimpin.
Fayakhruju rajulun min ahli al-Madinah hariban ila Makkah. Lalu ada seseorang dari penduduk Madinah, inilah calon Mahdinya nih, keluar dari kota Madinah, hariban ila Makkah. Dia berlari ke Makkah. Tapi ahlul Madinah di sini tidak juga bisa diartikan dia orang Madinah, bukan. Bisa jadi dia pernah bersembunyi di Madinah. Fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun. Lalu sampai di Mekah, orang-orang di Mekah kemudian datang kepadanya ingin menampilkan dia, wa huwa karih, tapi dia nggak suka. Berarti dia nggak terobsesi mau menjadi khalifah, pemimpin. Fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam. Lalu mereka akan membaiatnya antara rukun al-Yamani dan maqam Ibrahim. Lumayan luas ya. Wa yub'atsu ilaihi ba'tsun minasyam. Lalu ada utusan dari Syam, fayukhsafu bihim bil baida baina Makkah bil wal Madinah. Lalu ketika ada orang yang mencoba untuk menyerang, dilenyapkan ketika sampai di suatu negeri antara namanya Baida, antara Makkah dan Madinah. Fa idza ra'a an-nasu dzalika atahu abdalus Syam. Ketika itu terjadi, orang-orang melihat kejadian itu, maka datanglah abdalus Syam. Apa arti abdal? Secara harfiah artinya pengganti-pengganti. Tapi abdal ini pangkat kewalian. Jadi wali itu ada yang disebut abdal, ada yang disebut aqtab. Abdal, aqtab. Aqtab itu kutub. Ya, jadi maka di sini lagi cerita tentang pangkat kewalian. Abdalus Syam. Dari semenjak perselisihan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, kan itu politik ya. Saya nggak ada urusan dengan politik mereka, tapi kita melihat ini perselisihan politik. Karena Muawiyah menganggap Ali tangannya ikut serta dalam membunuh Utsman, termakan hoaks. Ali menganggap Muawiyah ini membangkang kepada pemerintahan yang sah. Jadi dua perspektif yang berbeda. Peranglah mereka di suatu padang yang luas namanya Siffin. Di saat itu datang orang-orang kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, il'an ahli Syam. Laknatlah orang-orang yang tinggal di negeri Syam. Syam ini 4 negara, masih ingat ya? Libanon, Yordan, Palestina, Syam, itu Suriah. Ya, 4. Ini negeri Syam namanya. Bahasanya agak sedikit lembut, campur antara Arab, Aramaik, Ibrania. Aramaik itu bahasa yang tua, sekarang cuma 3 kampung di Suriah yang ngomong itu. Kebetulan kita ngajar orientalism dan ilmu Al-Quran, jadi orang-orang barat yang mengkritisi Quran, kita kritisi balik. Itu mereka menemukan hal yang sama, bahwa di sana ada bahasa Aramaik. Sebagian mereka menganggap Quran itu gak ada yang asli, itu Aramaik. Ya, itulah bodohnya mereka ya. Udah jelas Al-Quran lebih tua dari bahasa Aramaik. Bahasa Al-Arab itu lebih tua. Lalu ketika datang Ahlus Syam, ketika datang orang-orang ini ngompor-ngomporin Ahlus Syam, ya, dilaknatlah wahai Ali, penduduk Syam. Apa kata Sayyidina Ali? La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tal'anu ahla Syam. Jangan pernah melaknat penduduk Syam. Kenapa? Fa inna fihimul abdal. Di sana ada wali-wali kualitasnya abdal. Abdal itu sama Nabi cuma 2 langkah lagi, Pak, tingkatannya. Jadi tapi 2 langkah, di situ langit dan bumi, ya, nggak bisa dikejar. Di atas abdal disebut kutub, di atas kutub disebut ghaus. Ghaus itu Nabi Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, ya berpindah ke sahabat-sahabat yang mulia. Maka tiada suatu masa kecuali ada wali yang berpangkat ghaus, pemimpin para wali.
Ada wali yang kutub, jumlahnya sebanyak jumlahnya para ahlul badr, tapi dulu nggak nyampe. Jadi di masa Rasulullah 313, lalu mencar-mencar, nanti di akhir zaman kembali 313 kutub. Apa? Oh belum Pak. Sabar Pak. Ini euforia, hati-hati. Nanti saya sampai ke sana. Euforia ini jangan berlarut-larut. Ini belum ada apa-apa, ya. Kejadian yang ada sekarang di negeri seberang itu belum ada apa-apanya. Nah, orang-orang Syam ini pangkatnya abdal. Apa ciri khas mereka? Dalam hadis yang lain kita dapatkan, Nabi mengatakan bahwa mereka menjadi kekasih Allah, jadi wali bukan karena banyak sholat. Mereka suka sholat. Bukan karena banyak puasa, mereka hobinya puasa. Apa penyebab mereka jadi wali? Salamati sudurihim. Kolbunya ini selamat daripada kebencian. Kita baru begini aja udah benci, ya enggak? Baru beda faham dikit udah benci. Baru beda opini masalah Taliban udah benci, ya enggak? Baru beda 0102 udah benci. Gimana mau jadi wali abdal? Ntar belum luka ini selesai udah muncul lagi 2024. Lukanya tambah banyak. Jadi salamatus sadar ini kalau boleh disebut, dia nggak pernah terluka hatinya dalam pengertian dendam kebencian. Tersinggung sih boleh, tapi benci nggak boleh. Tersinggung manusiawi nggak? Tapi menyimpan dendam itu nggak boleh. Apalagi menyimpan kebencian yang ujungnya suka melaknat. Ujungnya suka melaknat. Ada seorang kekasih Allah lagi ngajar Al-Quran. Dia negerinya sedang dibombardir oleh para pemberontak. Datang dari berbagai negeri karena termakan hoax. Namanya Syekh Al-Buti. Wali abdal itu Pak. Lagi ngajar Quran, dibom, nggak mati ditembak. Itu Syekh Al-Buti. Beliau berceramah mempertahankan negerinya, nggak disukai oleh para pemberontak. Para pemberontak menginginkan yang lain. Ini kayak gini nih, ini negeri kita Indonesia, oke? Sekarang ada orang yang katanya berjihad ingin menghancurkan Indonesia. Gimana Pak? Mana yang disebut jihad? Saya yang jihad atau dia yang jihad? Kita yang mempertahankan negeri dia atau mereka yang memberontak? Syekh Al-Buti sedang menjelaskan, saya mempertahankan negeri saya sendiri, tapi dituduh oleh para pemberontak bahwa dia ini penjilat pemerintah. Datang anaknya 2013 ke sini Pak, ke negeri kita, Syekh Taufik Al-Buti. 2015 Pak, 14 saya lupa. Diundang ke UI. Saya kan berguru ke beliau dulu 2006, 2007, 2008. Ya udah lama nggak ketemu. Sehari sebelum ketemu, saya udah membayangin kalau ketemu beliau, meluk-meluk beliau. Ketiduran, tidur itu rasanya panjang sekali, kita dialog panjang. Bangun tidur saya udah puas tuh. Malu-maluin kan kalau besok peluk-peluk beliau depan orang nangis-nangis. Bener. Besok bukan saya yang meluk-meluk beliau, itu jamaah datang meluk, semuanya pada histeris melihat anak dari seorang wali abdal masih hidup. Gurunya, ayahnya itu dibom lagi ngaji, cuma karena beda opini politik. Enak kan tinggal di Indonesia Pak? Beda opini politik santai aja, kayak Pak Mirwan masih hidup aja kan. Enak Pak tinggal di negeri kita. Beda opini politik selama tidak menghujat, mencaci maki, itu masih dibiarin. Beda aja suka-suka, ya nggak? Maka siapa? Refli sama Denny Siregar masih aman-aman aja Pak. Itu opini, biasa aja orang beropini, ya nggak usah kita terlalu serius. Opini itu kan bisa berubah, dalam sekejap bisa berubah, sesaat bisa berubah, ya. Nah, orang-orang Syam ini punya karakter itu, salamatus sadar.
Apa arti salamatu sadar tadi? Tidak menyimpan kebencian dan dendam. Mau jadi wali nggak, Pak? Mau? Masa nggak mau jadi waliullah sih? Waliullah itu kekasih Allah, gampang toh. Pilihannya dua aja, kekasih Allah, kekasih setan. Pilih mana? Allah. Kekasih Allah di kolbunya tersimpan Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Karena ayat di Quran dibuka semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta surat Taubah ditutup dengan Raufun Rahim. Dua ayat terakhirnya laqad ja'akum, belakangnya wabil mu'minina raufur rahim. Tidak ada surah di Quran kecuali di situ ada Rahman, Rahim, Rauf, Rahim. Enggak ada. Maka ciri-ciri wali itu gampang. Nama Allah Rahman Rahim itu di dadanya. Maka dia mandang orang itu ada yang Rahman. Ini kita kasih tahu nih, kenapa ada orang kayak Gus Dur. Dulu saya pembenci Gus Dur, Pak. Dan saya mengkafirkan dia. Karena didoktrin dulu, Gus Dur kafir, musyrik. Dulu begitu. Pas kita belajar tentang ilmu, ciri khas kewalian, wali-wali Allah. Wali-wali itu jadi wali karena dia menghayati nama-nama Allah dan nur nama Allah masuk ke dalam dirinya. Ada dua nama Allah di Quran yang sering disebut, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu sepakat semua ahli tafsir, semua ahli Asmaul Husna. Kasih sayang Allah yang tercurahkan kepada semua makhluk. Tidak hanya kafir, tidak hanya mukmin, kafir juga, tidak hanya manusia, hewan juga, bahkan tumbuhan. Bahkan malaikat sekarang, setan sekarang itu, iblis itu bisa hidup karena rahmannya Allah. Maka orang-orang yang dapat nur ini, itu mandang semua orang sayang. Bukan berarti dia membenarkan semua agama, bukan. Enggak. Walaupun dia dapat gelar apa, Bapak pluralisme. Bukan itu sebenarnya, tapi di kolbunya ada nur rahmaniyah. Rahman artinya menyayangi makhluk semuanya tanpa terkecuali. Kebanyakan kita kan udah nggak Rahman, Rahim juga enggak. Rahim artinya apa? Rahmat Allah khusus kepada para mukminin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Kita sama orang yang percaya beda politiknya udah benci. Gimana mau dapat Rahman, ya? Rahim pun tidak. Mau jadi wali murid. Kalau wali murid mah dari kemarin ya. Jadi wali nggak usah ribet-ribet, artinya kekasih udah. Kekasih Allah. Kekasih Allah itulah yang datang kepada Al-Mahdi ini. فَإِذَا رَأَى النَّاسَ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِيرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ 7 سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. Kalau versi hadis ini, ya, lalu datanglah kepada mereka utusan, membantu mereka, utusan Bani Kalb, lalu menghidupkan sunnah Nabi, mengajarkan Islam di bumi, dan hidup di bumi selama 7 tahun, dan diwafatkan dan disolatkan. Ini versi riwayat Ummu Salamah, riwayat Imam Abu Daud yang tadi kita katakan apa? Kualitasnya dhaif. Jadi gimana? Masih mau dipakai hadisnya? Ya, kalaupun terjadi, ini kita anggap hadis sahih. Kekhalifahan sekarang udah nggak ada. Nah, di beberapa riwayat itu disebutkan di sisi Ka'bah atau di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah. Maka riwayatnya tadi, fayakhruju rajulun min ahli al-Madinati hariban ila Makkah. Lalu keluar seseorang dari Ahlul Madinah berangkat lari ke Mekah. Zaman itu jangan dibayangkan lari kayak kita lari, Pak. Ini hariban ila Makkah, ini yang dijelaskan oleh Al-Habib Omar. Di masa itu orang bolak-balik Mekah Madinah sekejap, nggak pakai kendaraan. Maka disebut hariban. Hariban tuh huruf cepat sekali.
Ini salah satu karomahnya Imam Al-Mahdi, bolak-balik kemana-mana. Jadi nanti ini sudah nggak ada yang kita sebut sekarang mobil yang kita pakai udah nggak ada, motor yang kita pakai udah nggak ada, Pak. Ini serius loh, Pak, ya. Handphone udah nggak ada ntar. Handphone nggak ada, terus mau ketemu di mana? Ini sekarang nih, mohon maaf, lagi banyak muncul gerakan pemukiman akhir zaman. Ya bolehlah. Tapi kalau pemukiman akhir zaman bahwa di situ ada Al-Mahdi, itu semuanya halu. Kenapa? Nanti kita nggak bakal tinggal di sini. Jadi kalau antum buat pemukiman akhir zaman di Jakarta, di Bandung, di sekitarnya, di Sumatera, di Kalimantan, itu jangan-jangan ada orang lagi cari cuan, memanfaatkan gerakan akhir zaman tanpa disadari oleh orang yang bergerak ini. Ada orang-orang di belakangnya. Kenapa? Nanti semuanya akan berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Mekah sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca ini. Berarti nanti tinggal nggak? Terus gimana caranya ke Mekah? Kan kendaraan sudah nggak ada. Gimana, Pak? Terus titik kumpul, di mana mengumpul, Pak? Pakai handphone apa? Pakai telepon mana? Telkomsel udah nggak ada, ntar Indosat. Nanti nggak ada, percayalah ya. Kita bukan cocok logi. Sekarang ilmuwan sudah memprediksi hal yang sama. Jadi sama sudah mereka, bahkan mereka sudah buat filmnya. Imajinasi itu kan campuran antara saintifik dengan fiktif, tapi ada kebenarannya. Terus pakai apa, Pak, ketemu itu? Maka disebut Abdalus Syam. Abdalus Syam karena kolbunya selamat, kolbunya bisa berdialog jarak jauh. Seperti terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kan kutub. Di zamannya kutub dia, tinggi sekali itu, Pak. Selangkah lagi itu di atasnya Nabi udah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, seandainya ada Nabi setelahku, Umar kali orangnya, gitu kali. Jadi Nabi candain Umar. Tapi kan nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Umar lagi khutbah begini, matanya tahu-tahu melihat ke arah mana gitu, nggak jelas. Terus dia panggil. Jadi dia ternyata habis mengirim satu rombongan panglima yang disebut Sariyah, namanya Sariyah juga, sedang bergerak di salah satu wilayah di Irak ataupun di Syam. Ada dua versi yang saya baca. Dia lagi di bawah gunung, di belakang gunung, di belakang bukit sudah ada musuh yang banyak sekali. Jarak Madinah dengan Irak bisa sebulan, Pak, zaman itu. Pakai motor nggak bisa, Pak, nggak, belum ada. Pakai onta sama pakai kuda. Apa kata Umar? Lagi khutbah dan didengarkan oleh semua orang yang ikut mendengarkan khutbahnya. Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Itu kalau Umar kolbunya nggak tembus, dan Sariyah pemimpin di sana, panglima di sana, jenderal yang sedang bertugas, nggak punya kolbu, nggak bisa dengar dia. Kebayang? Kira-kira seperti itu nanti perjuangan akhir zaman itu. Jadi bukan kita sekarang menuhin bunker, ya sekarang kan begitu. Ayo kita timbun emas. Kan ada satu riwayat yang dhaif yang menyebutkan bahwa di akhir zaman itu terjadi kesusahan, kepayahan, paceklik. Maka kita harus menimbun harta, mengumpulkan harta di bunker-bunker. Itu halu semua itu, Pak. Ya, mana ada di akhir zaman orang selamat pakai duit, pakai emas, nggak ada. Yang selamat itu pakai kolbu dia. Itu yang disebutkan di Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Karena kelompok kecil ini punya kolbu, kelompok besar itu tidak. Kelompok kecil itu jumlahnya dulu cuma 313. Tentara apa namanya? Jalut atau Tolut? Tolut. Tentara Tolut. Ternyata di situ ada Nabi Daud. 313 jumlahnya. Apa kata Allah? Jika kamu melewati sungai, jangan minum banyak-banyak. Minum itu pakai air, nggak boleh tamak. Jadi ngambil air itu
Jadi nggak ngambil pakai gayung, nggak begitu. Udah belajar hikmat mereka dari dulu, sederhana. Ini sekarang cuma diuji aman sedikit saja, baru pandemi udah ngomong kemana-mana ya, kita lapar, kita susah makan, ya salam. Baru zamannya begini kita udah ngeluh. Ntar kalau nanti ada zaman begitu jadi zombie kali ya, ya. Zamannya baru begini Pak, bencinya bukan main, kata-kata kasarnya bukan main. Saya nggak bisa bayangkan nanti. Wajar kalau pejuang akhir zaman itu gak banyak. Orang-orang yang kata-katanya terjaga, kolbunya terjaga, dan itu gak banyak. Kita dikit-dikit sudah mulai kebencian. Ini mereka tuh bukan musuh-musuh kita, yang ada sekarang itu. Belum. Sabar. Ini lagi ada semacam filter, dipisahin. Mana ashabus shimal, mana ashabul yamin. Lagi dipisah-pisah sama Allah ini. Tapi belum jelas Pak. Maka kalau tadi Bapak nyebutin kelompok yang tadi, ya belum juga, ya. Mereka jadi berubah dari tahun kapan ke sekarang. Siapa tahu berubah lagi, wallahu a'lam, ya kan? Maka kesimpulan hadis ini, jika hadis ini mengikuti manhaj Abu Daud, maka minimal dia saleh, hadisnya bagus. Berarti bisa dikatakan kemunculan Al-Mahdi nanti ketika terjadi ikhtilaf. Apa arti ikhtilaf? Perselisihan. Dan konteksnya menyebutkan Mekah Madinah, berarti kekuasaan yang ada di Haramain. Ya. Sekarang ya Saudi, Pak. Apakah nanti akan terjadi perselisihan anaknya Salman? Tidak disebutkan di hadis. Namun hadisnya mengarah ke sana. Kalau kita mau pakai hadis ini, masalahnya hadisnya tidak sampai derajat sahih. Maka tidak mesti hadis yang tidak sahih itu tidak terjadi, bisa jadi terjadi. Namun karena kekuatannya tidak kuat, kita tunggu saja Pak. Sekarang udah tengkar belum mereka? Ada syarat di situ, inda mauti khalifah, kita terjadi kematian khalifah. Di riwayat Ibnu Majah disebutkan yaktatil, saling berbunuhan. Lalu muncullah setelah itu panji-panji hitam. Tapi syaratnya satu kalau di riwayat Ibnu Majah, mati dulu khalifahnya. Nah, itu cara membatalkan kalau pakai hadis. Apakah yang di Taliban sekarang itu panji-panji hitam Al-Mahdi? Belum tentu. Kenapa? Karena di hadis Ibnu Majah disebutkan mati dulu khalifahnya. Kalau dulu ustadz-ustadz yang dulu membahas hadis ini mengatakan ini adalah negara Saudi, kerajaan Saudi, maka mati dulu tuh raja Saudinya. Ini rajanya belum mati, ya kan? Itu satu, untuk membatalkan bahwa cocok logi ini tidak benar. Cocok logi bahwa apakah Taliban? Belum tentu. Sabar dulu Pak. Ini baru belum sampai sebulan. Setelah ini mereka perang saudara dulu kan? Nanti perang saudara dulu Pak, coba aja lihat. Ustadz dia kan aswaja, saya nggak ada urusan mereka mau aswaja, mereka mau aswah, asawah. Karena akidah dengan pergerakan semenjak tahun 2000-an sampai sekarang itu sudah nggak sejalan. Ada orang akidahnya Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i. Pergerakannya pergerakan Khawarij banyak sekarang. Ya. Ciri-cirinya itu saja, gampang benci, gampang melarang orang, beda politik kafir atau beda politik sesat. Minimal itu, beda politik neraka. Ini udah kena Khawarij. Akidah dia awalnya Ahlussunnah, tapi rusak oleh persoalan politik. Saya nggak kunut, Pak dokter kunut. Itu kita beda iman nggak Pak? Neraka surga nggak? Iya apa nggak? Ini beda cara sholat loh. Beda cara sholat, neraka nggak? Beda politik, neraka nggak? Kalau cara sholat boleh beda, kenapa politik nggak boleh beda? Kenapa muamalat nggak boleh beda? Muamalat masalah bisnis, transaksi. Kalau riba pasti haram. Tapi GoFood, GoPay gimana Pak? Penikmat ya Pak Bambang ya.
Al-Mahdi itu disebutkan di sini ciri-cirinya nanti, ya. La walladhi nafsi biyadihi la taqumu sa'ah hatta tukallimu siba'ul insa wa hatta tukallimu ar-rajula azbata sawtih wa shiraqu na'lihi wa yukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdasa ahluhu ba'da. Hadis Tirmizi, ya. Hadis Imam Tirmizi, walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih. Nanti sebelum terjadi kiamat akan terjadi hal yang unik seperti zaman Nabi Sulaiman. Tukallimu siba al-ins, binatang buas berbicara kepada manusia. Gimana tuh Pak ceritanya? Mungkin nggak? Ini ahwal-ahwal akhir zaman nanti. Bapak masih ingat hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman ketika perang antara Dajjal dan Al-Mahdi, pohon-pohon bebatuan berteriak, wahai umat Islam, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Ada kan hadisnya? Hadisnya sahih, hasan lah minimal, kalau kita gabung-gabung jadi sahih dia. Itu gimana cara dengernya Pak? Emang pohon pernah kursus bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Hah? Pakai apa itu? Nggak mungkin itu bahasa seperti ini. Nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya mereka itu berbicara kepada manusia? Sedangkan tadi hewan nggak pernah kursus. Bisa ngomong nggak Pak? Yang paling mirip sama kita kalau suaranya apa kan burung beo. Tapi dia kan nggak ngerti. Itu sahabat kita Bang Dik doang ngelatih burung beo baca la ilaha illallah Pak. La ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Pagi-pagi nyapa pakai la ilaha illallah. Meninggal mati nggak pakai la ilaha illallah. Karena dia burung beo, cuma baca dengan mulutnya, tidak baca dengan kolbunya. Maka udah mulai dari sekarang belajar ilmu kolbu Pak, bukan ilmu kebatinan ya. Ilmu rohani, ilmu zikir, ilmu berdialog dengan kolbu. Apa kata Nabi? Istafti kolbak, berbicaralah dengan hatimu, minta fatwa ke hatimu. Jangan otak dulu yang ngomong, apalagi emosian dulu yang ngomong. Nanti kan orang panik semua, maka ikut Dajjal. Panik, urusan perut semua rata-rata. Jadi hati-hati, calon-calon tentara Dajjal, calon-calon pergerakan Dajjal, itu cari cuan lewat pergerakan, ya, nyari untung. Maka jangan sampai gerakan-gerakan akhir zaman yang ada itu dimanfaatkan, ya. Kalau buat pesantren akhir zaman silakan, tapi kalau mau buat perumahan akhir zaman itu bohong, ya. Kita katakan dari awal nih, antum jangan bohongi umat. Nanti semuanya akan berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Mekah, bainar rukni wal maqam. Maka untuk apa perumahan akhir zaman? Nggak ada untungnya. Mau cari untung, mau eksploitasi umat. Kalau mau buat pesantren, buat aja pesantren akhir zaman, nggak ada masalah, ya. Tapi jangan pernah kemudian mengatakan ini perumahan untuk menyambut Al-Mahdi. Al-Mahdi kebutuh rumah dia. Ya, dia bisa tidur di mana aja Pak. Rasulullah bisa tidur di mana aja nggak? Rasulullah itu tidur matanya matanya merem, tapi kolbunya kan jalan. Sama Al-Mahdi juga begitu, dia nggak butuh tidur. Matanya tertutup, tapi kolbunya terbuka. Yanamu ainaya wala tanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Ini sekarang Pak Dokter berapa jam sehari normalnya? 6, bukan 8. Kayaknya udah diskon sama Pak Dokter nih. 6 sampai 8 ya. Waduh, keburu kiamat Pak. Keburu musuhnya Al-Mahdi kuat kalau kita masih tidur segitu. Kalau tidur masih segitu, nggak ada energi rohani kita. 8 atau 6 jam itu kan jam tidur, jam malam semua. Kapan tahajudnya? Kapan dia mengisi kolbunya dengan nama Allah?
ya kan? Nabi Muhammad itu walaupun tidur itu cuma tidur-tiduran Pak aslinya. Kenapa? Kalau tidur nyenyak itu matanya tertutup, kolbunya kan nggak mimpi apa-apa. Kalau Nabi kan nggak bisa, Nabi mikirin umatnya terus. Maka Allah perjalankan ruhnya untuk melihat masa depan dan masa lalu. Maka Nabi Muhammad tahu nasabnya semua orang. Nabi Muhammad tahu apa kejadian pada seseorang. Diizinkan Allah. Dikasih tahu, bukan sang Muhammadnya yang tahu, tapi diberitahu. Taib. Yang tadi Bapak tanyakan itu kan tentang Khurasan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Idza ra'aitum rayatis sud qad ja'at min qibali Khurasan fa'tuha fa inna fiha Khalifatullahil Mahdi. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim, ya. Jika kamu melihat ada panji hitam, Pak Panji di sini kulitnya sawo matang, Pak. Jenggotnya yang hitam, udah putih juga. Iza ra'aitum rayat itu artinya panji hitam. Rayat ini menunjukkan bahwa panji hitam itu simbolnya tidak satu, kan ini jamak. Rayah satu, rayat banyak. Jadi nanti simbol-simbolnya Al-Mahdi itu banyak, Pak. Banyak, lebih dari satu, bukan hanya la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah kan udah banyak yang tahu, diimitasilah oleh orang banyak hari ini. Berapa banyak kelompok hari ini menggunakan bendera la ilaha illallah, lalu stempel Nabi itu. Ada ciri-ciri lain. Siapa yang tahu? Ya Al-Mahdi dan sekitarnya, kita mah belum tahu. Tapi nanti kalau kita terpilih, kalau kita mempersiapkan kolbu sebaik-baiknya, nah kolbu kan ngikutin ntar. Kalau di Quran itu jelas dalam surat At-Taghabun, ya, siapa yang percaya kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah kasih hidayah kolbunya. Jadi hidayah masuk ke kolbu, ilmu masuk ke otak. Kalau orang menilai dengan otaknya, kita akan beda terus, karena otak itu sikapnya kritis, ya. Sikap ini kritis ini di sini. Tapi kalau pakai kolbu enggak, kita paling berbeda aja gitu. Tapi kalau sudah pakai ini, ustadznya sesat gitu. Ustadz sesat, terus ente yang bukan ustadz apa dong? Tuh, masuk nggak logikanya? Ustadz puluhan tahun bersama sunnah, walaupun tidak nyebut dirinya ustadz sunnah. Ya. Dia tiap tak menjaga sanad kepada Rasulullah, mencintai zuriat Rasulullah, menjaga sanad pemikiran, akidah, mazhab, kerohanian kepada Rasulullah. Terus antum bilang dia sesat. Terus antum yang nggak punya sanad apa dong? Sesat deh. Lebih sesat lagi. Dia nggak pakai hati, dia ngomong, asal ngomong aja, ya. Kita ngomong bid'ah aja susah, Pak. Kata si teman kita, ente kaji sama aneh 2 kali, tahu tuh sunnah bid'ah bedanya apa? Ya salah. Orang cuma S1 doang, kita nyampe S3 belajar tentang fatwa, nggak berani fatwa. Saya itu nggak pernah fatwa, Pak. Saya cuma menukil fatwa. Nih tolong diingat. Saya nggak pernah fatwa, hanya menukil fatwa. Karena fatwa itu udah lengkap semua, tinggal diolah balik. Apapun yang saya katakan selama ini, saya konsisten insya Allah. Kalaupun salah, tolong diingatkan nanti, ya. Kan manusia bisa lupa. Tapi kalau antum merasa lebih benar dari ustadz, antum siapa? Ngaji berapa tahun? Si ustadz ada gurunya yang menegur. Antum siapa yang negur? YouTube yang negur. Ini logika-logika ini yang nggak nyampe sama orang. Tiba-tiba, jadi si ustadz gak boleh bermazhab. Kalau dia boleh, banyak nih ustadz, saya memilih ustadz yang ini. Itu namanya memilih mazhab, Pak. Orang kerjaannya dalam dunia fatwa itu seperti itu. Karena dia mengerti mekanisme fatwa, maka dia lihat ada pandangan-pandangan, nanti dia pilih. Karena dia tahu mana yang bisa dipilih, mana yang relevan. Jamaah kan berani ngomong gitu sekarang. Sekarang banyak ustadz, saya memilih yang ini. Memilih itu bahasa Arabnya ikhtiar, ya. Ikhtiar itu pekerjaannya ahli fikih.
Imam Nawawi itu pakarnya. Ya, wal mukhtar, yang diterpilih dalam pandangan-pandangan ini. Bukan berarti yang lain salah, tapi beliau memilih, gitu aja bedanya. Ya. Jika engkau melihat panji-panji hitam, ini panji hitamnya pasti berjenggot ya Pak Panji. Qad ja'at min qibali Khurasan, datang dari arah Khurasan. Khurasan itu timur. Khurasan itu mulai dari wilayah Irak. Irak itu separuh bagian timur itu disebut Khurasan. Maka ada istilahnya Irak Khurasan. Imam dari Khurasan itu gurunya Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rahawai atau Rahuyah. Ini disebut imam. Jadi waktu datang ke majelis Imam Syafi'i, dia kan ngeremehin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, begini doang nih Imam Khurasan. Begitu kata Imam Syafi'i. Sesama wali, Pak. Ya. Sesama wali saling ngeceng-ngecengin, tapi yang paham wali doang. Begini nih Imam Khurasan. Bagi orang yang senang sama Imam Ishaq, dikira ini pujian. Imam Syafi'i menyebut dia Imam Khurasan. Tapi yang paham, begini doang gitu. Bukan pujian bahwa dia sebagai Imam Khurasan. Maka berubahlah beliau semenjak ketemu Imam Syafi'i. Berarti Khurasannya, Khurasan mana? Itu Persia, sekarang Iran. Persia kan dulu luas Pak. Persia itu dulu di zaman sebelum Arab kenabian itu mencakup Afghanistan, Hindustan, termasuk Rusia, ya apa, Uzbekistan, Kazakhstan, semua itu masuk bagian dari Persia semua. Termasuk daerah Arab itu separuh itu bagian dari Persia lama. Maka orang-orang Iran sekarang mirip dengan orang Turki, punya euforia lama, punya memori lama, kebangkitan untuk membangkitkan masa lalu. Kalau Turki kan Turki Utsmani. Kalau Persia, Persia sebelum zaman kenabian. Itu yang mereka pikirkan. Makanya sekarang mereka punya semangat yang tinggi. Maka mereka jadi tangguh kan. Amerika berani ganggu nggak Iran? Gertak-gertak doang ya. Indonesia karena nggak mau menghargai masa lalu, malah muncul ustadz-ustadz nggak jelas nih ngomong apa. Nggak ada tuh Wali Songo, ya kan? Berarti dia nggak mau ngerti deh. Kalau kita sudah nggak ngerti sejarah masa lalu, Wali Songo aja dia hantam. Gimana kalau kita nanti ngomong Sriwijaya? Gimana kita nanti ngomong tentang Majapahit, Mataram? Apa nanti kata mereka? Itu musyrik semua. Gitu ya. Orang kalau nggak ngerti sejarah masa lalunya nggak ada semangat. Bapak ini akan semangat kalau tahu ternyata 3 keturunan di atas kita, 3 generasi di atas kita kiai, pasti semangat tuh beragama tuh. Wah, saya harus kembali nih nyari. Bapak ini keturunan raja, Raden. Terus punya jamaah, datang orang partai politik ngasih tahu, kamu kan keturunan raja. Kalau nggak kamu siapa lagi? Itu semangatnya muncul itu Pak. Jadi orang yang mengerti nasabnya, dia akan lebih semangat. Maka kita jangan berhenti di nasab-nasab yang itu ya, biar lebih semangat. Semoga di sini nanti ada kajian tentang Wali Songo, jangan Wali Songong. Jika engkau melihat panji-panji hitam datang dari Khurasan, fa'tuha, maka bergabunglah dengannya. Fa inna fiha khalifatullah al-Mahdi. Di sana ada khalifatullah al-Mahdi. Tapi ini belum mencukupi syaratnya Pak sekarang yang terjadi di Afghanistan. Ya. Belum cukup syaratnya, karena kalau ngikutin hadis ini, ntar satu paket sama hadis kematian khalifah. Ini belum cukup. Belum mati kan? Ya. Udah syuruk Pak. Ya. Cina enggak masuk, kecuali separuh yang Uighur. Uighur tuh dulu masuk Persia. Nah, dulu. Baik, kita mau diskusi. Ada pertanyaan? Tafadhol, kita bedah hadis yang tadi boleh ya. Silakan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Afan dari Kebayoran Lama. Ya, Pak Afan. Ingin silakan. bertanya, yang pertama, apakah ada hadis mengenai penenggelaman bumi di timur dan di barat gitu? Untuk korelasinya mengenai akhir zaman nanti, Pak. Gimana Iya, iya. penjelasannya mengenai ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kitab yang saya bawa ini Mishkatul Masabih yang kemudian diringkas oleh Maulana Ilyas ya. Al-Muntakhab. Di sini ada beberapa hadis tentang itu. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Tazkirah. Juga dikumpulkan oleh Dr. Mubayyad. Tapi Dr. Mubayyad ini bercampur analisanya dengan hadis. Dan mohon maaf kepada antum yang suka membaca buku ensiklopedia akhir zaman, Dr. Mubayyad itu walaupun bagus, cuma sayangnya hadisnya terlalu gampang disahih dan dihasankan. Jadi karena mohon maaf tidak semua doktor atau ulama Timur Tengah itu ahli hadis, Pak. Hadis itu suatu fun, satu standar keilmuan yang sangat rigid, dia orang harus detail. Atau diperhatiin. Nggak bisa harus cuma pakai disahihkan fulan, nggak cukup. Dia harus meneliti sendiri. Di ensiklopedia akhir zaman itu disebutkan termasuk juga hadis yang tadi Pak Afan. Yang sahih itu nggak sampai sahih ya, hasan ya. Terjadi zalazil, gempa akhir zaman. Ya mungkin maksudnya penenggelaman kali. Tapi yang lafaznya ada zalazil, gempa. Gempanya jangan dibayangkan cuma 7 skala Richter, Pak. 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Kira-kira sekitar Mekah hancur nggak? Hancurlah semua. Ini yang ketinggalan di riwayat ini. Ini kan riwayat versi ahli hafalan. Ada riwayat versi ahli hakikat. Mereka diperjalankan Allah secara rohani. Melihat yang sesuai dengan hadis ini. Detail-detailnya. Ketika disebutkan di hadisnya terjadi gempa, Allah kasih tunjuk. Seperti yang terjadi pada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Nabi kan juga begitu. Nabi, sumbernya kan pada Nabi. Gempa nanti itu, Pak. Jadi sekarang yang Bapak lihat ada apa tuh gedung, apa namanya? Tower